Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar APBN. APBN uang kita, paham APBN, paham uang rakyat. Dengan APBN, kita dapat mensejahterakan rakyat. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah berada di slide pembelajaran belajar mengenal APBN. Tapi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bambang Rianto, Sarjana Pendidikan, Guru SMK Negeri 1 Kota Prabumuli, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, pada slide pembelajaran belajar mengenal APBN ini, saya bagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian APBN, kemudian sumber APBN, tujuan APBN, dan yang terakhir sasaran APBN. Pengertian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang, yang dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi APBN itu keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah dan pengelolaannya ditetapkan oleh undang-undang secara terbuka dan bertanggung jawab, dan tujuannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berikutnya sumber APBN. Sumber uang kita di APBN ini yang pertama sumbernya dari pendapatan pajak. Pendapatan pajak ini yang pertama pendapatan pajak yang sumbernya dari dalam negeri. Contohnya pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai, dan pendapatan pajak lainnya. Yang kedua, sumber pajak yang kedua, pendapatan pajak dari perdagangan internasional. Contohnya bea masuk, kemudian pendapatan bea keluar. Kemudian yang kedua, sumber dari pendapatan negara itu yaitu sumber pendapatan dari bukan pajak. Contohnya pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan negara bukan pajak lainnya. Dan yang terakhir, sumber pendapatan negara itu yaitu pendapatan dari hibah yang berasal dari dalam dan luar negeri. Berikutnya, tujuan APBN. APBN tujuannya yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Jadi APBN ini bisa menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian sasaran APBN. Sasaran APBN saat ini dirancang untuk dapat memastikan bahwa perekonomian dapat terus bergerak walaupun dihadapkan berbagai tantangan. Untuk bidang perekonomian, APBN dihadirkan untuk melindungi masyarakat, misalnya dari dampak pandemi COVID saat ini, yaitu melalui penyaluran dana sosial untuk keluarga yang kurang mampu, sehingga masyarakat dapat menyambung kegiatan ekonominya. Karena di masa pandemi banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan. Dengan bantuan tersebut, masyarakat dapat terlindungi. Kemudian, pada bidang pendidikan, contohnya untuk pembangunan gedung sekolah, memperbaiki sekolah,
bantuan operasional sekolah untuk kemajuan pendidikan. Kemudian, pengeluaran APBN lainnya diantaranya untuk pembangunan, yaitu diperuntukkan untuk pembangunan jalan, misalnya jalan antar provinsi, jalan kota atau kabupaten, desa atau antar kabupaten. Terima kasih telah belajar APBN, APBN uang kita, APBN uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar APBN, APBN uang kita, paham APBN, paham uang rakyat. Dengan APBN, kita dapat mensejahterakan rakyat. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah berada di slide pembelajaran belajar mengenal APBN. Tapi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bambang Rianto, Sarjana Pendidikan, Guru SMK Negeri 1 Kota Prabumuli, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, pada slide pembelajaran belajar mengenal APBN ini, saya bagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian APBN, kemudian sumber APBN, tujuan APBN, dan yang terakhir sasaran APBN. Pengertian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang, yang dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi APBN itu keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah dan pengelolaannya ditetapkan oleh undang-undang secara terbuka dan bertanggung jawab, dan tujuannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berikutnya sumber APBN. Sumber uang kita di APBN ini yang pertama, sumbernya dari pendapatan pajak. Pendapatan pajak ini yang pertama, pendapatan pajak yang sumbernya dari dalam negeri. Contohnya, pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai, dan pendapatan pajak lainnya. Yang kedua, sumber pajak yang kedua, pendapatan pajak dari perdagangan internasional. Contohnya, bea masuk, kemudian pendapatan bea keluar. Kemudian yang kedua, sumber dari pendapatan negara itu yaitu sumber pendapatan dari bukan pajak. Contohnya pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan negara bukan pajak lainnya. Dan yang terakhir, sumber pendapatan negara itu yaitu pendapatan dari hibah yang berasal dari dalam dan luar negeri. Berikutnya, tujuan APBN. APBN tujuannya yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Jadi APBN ini bisa menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian sasaran APBN. Sasaran APBN saat ini dirancang untuk dapat memastikan bahwa perekonomian dapat terus bergerak walaupun dihadapkan berbagai tantangan. Untuk bidang perekonomian, APBN dihadirkan untuk melindungi masyarakat, misalnya
dari dampak pandemi COVID saat ini, yaitu melalui penyaluran dana sosial untuk keluarga yang kurang mampu, sehingga masyarakat dapat menyambung kegiatan ekonominya. Karena di masa pandemi banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan. Dengan bantuan tersebut, masyarakat dapat terlindungi. Kemudian, pada bidang pendidikan, contohnya untuk pembangunan gedung sekolah, memperbaiki sekolah, bantuan operasional sekolah untuk kemajuan pendidikan. Kemudian, pengeluaran APBN lainnya diantaranya untuk pembangunan, yaitu diperuntukkan untuk pembangunan jalan, misalnya jalan antar provinsi, jalan kota atau kabupaten, desa atau antar kabupaten. Terima kasih telah belajar APBN, APBN uang kita, APBN uang rakyat.